Amin. Selamat pagi, shalom. Bolehkah salam dulu kiri kanannya, saudara-saudaraku. Tadi ada yang terlambat mungkin. Katakan padanya selamat pagi, selamat hari Minggu. Katakan annyeonghaseyo ya. Haleluya. Agak lelah saya dalam arti badan gitu ya. Kami anak saya Joey dan juga Michelle, saya agak terganggu kesehatan beberapa hari ini. Ya, saya baru dengan istri ya, baru dari Teluk Dalam kemarin, 3 hari di Teluk Dalam karena ada acara pernikahan dan juga pentahbisan di sana. Besok kami akan berangkat ke Bogor mengikuti pertemuan rehat retreat hamba Tuhan GKB seluruh Indonesia di Bogor. Kami usahakan supaya bisa pulang Sabtu malam minggunya sampai di sini. Itu diusahakan. Tapi kembali lagi bagaimana Tuhan akan memimpin. Saudara-saudara, berdoalah untuk kami untuk acara itu tanggal 3 sampai tanggal 5 itu di Bogor ya. Baik, saya tanya dulu, sudah siap semua mendengar firman Tuhan? Sudah siap? Baik, kita akan belajar hari ini sebuah topik yang penting sekali. Dan bulan ini tema besar kita dalam bulan ini adalah disiplin rohani. Bagaimana kita melakukan disiplin rohani. Dan saya akan coba untuk membagikan kepada Anda terlebih dahulu apa yang perlu disampaikan ya saudara-saudaraku. Mari kita lihat firman Tuhan dan kita berikan sebuah topik untuk kita belajar sama-sama pada hari ini adalah bagaimana kita terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Apa namanya saudara? Bertumbuh ya. Rohani yang terus bertumbuh. Saya tanya saudara-saudara pada hari ini, apakah rohani Anda bertumbuh hari-hari ini atau tidak? Hah? Amin. Ditanya apakah bertumbuh atau tidak? Amin. Bukan itu jawabannya. Iya atau tidak? Apakah rohani bertumbuh atau tidak? Mana buktinya? Hah? Apa bukti Anda punya rohani bertumbuh? Hah? Ada sukacita? Ibu-ibu dikasih uang sukacita juga, saudara. Bukan itu bertumbuh. Nggak ada ceritanya ibu-ibu kalau dikasih uang terus merengut mukanya, nggak ada. Nggak ada. Itu kalau dikasih uang itu pasti langsung bersuka cita, langsung dia bilang bertumbuh aku, begitu. Mana saudara-saudara, salah itu ya. Oke, kita akan lihatlah sama-sama belajar kita dalam kebenaran ini. Ingat saudara-saudaraku bahwa setiap kita harus terus bertumbuh dan pada akhirnya kita akan menghasilkan buah. Amin ya. Coba katakan bersama dengan saya hari ini, kita harus terus bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah. 2, 3 ya. Bilang kiri kanannya, kita harus terus bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah. Ya. Apa itu bertumbuh? Bertumbuh artinya berubah. Katakan 2, 3 ya. Bertumbuh artinya berubah, saudara-saudara. Berubah itu hasil dari sebuah pertumbuhan. Jikalau sebuah pohon dikatakan bertumbuh, maka harus ada perubahan pada pohon itu. Betul gak saudara? Dari mana? Dari mulai akar tadi muncul, tunas dia, terus tumbuh, dan akhirnya dia menghasilkan buah. Nah, orang kalau tidak mengalami perubahan berarti dia tidak tumbuh. Coba lihat di depan ini. Ini ada bunga di depan ini. Yang di bawah ini bunga cantik memang, tapi dia tidak tumbuh. Kenapa? Karena dia tidak berubah. Mau sampai kiamat dunia ini pun tetap begitu dia ini, yang di bawah ini, yang merah kuning. Tapi kalau yang ada di pot-pot ini saudara-saudaraku, Anda lihat ini bertumbuh. Mengapa? Dia ngalamin perubahan. Dulu pendek. Dulu ini saya ingat ini masih pendek sekali.
Tapi kemudian dia tumbuh naik, mungkin 25-30 cm. Sekarang sudah 50 cm. Dan dia akan terus naik dan akan terus naik dan akan terus naik. Itu artinya perubahan itu ada. Maka orang yang dikatakan berubah itu adalah orang yang mengalami pertumbuhan. Kalau begitu dengar baik bahwa perubahan yang terlihat di atas ini, perubahan yang dilihat oleh kasat mata, itu adalah akibat dari sesuatu yang tidak kita lihat. Yang tidak kita lihat itu adalah yang ada di dalam tanah. Itu yang disebut dengan akarnya merambat. Mencari makanan, akarnya merambat lalu mencari air untuk dia bisa tumbuh. Saudara-saudaraku, dengan demikian saya selalu berkata bahwa pertanyaannya tadi, sama pertanyaan tadi saya katakan, apakah Anda bertumbuh? Anda jawab ya atau tidak, itu tergantung perubahan dalam hidup Anda. Dari luar Anda akan terlihat ngalamin perubahan atau tidak. Dulu perut Anda kecil, tidak ada bentuknya misalnya ya, kayak cekung gitu. Sekarang sudah makmur, udah ke depan. Pelayanan belum maju, perut sudah maju. Itu artinya apa? Bertumbuh. Apanya bertumbuh? Cuman badannya. Dulu Anda itu terlihat muka Anda itu peot begitu, tapi kemudian berisi padat. Itu Anda sedang tumbuh. Diberikan apa? Anda diberi makanan yang cukup. Dan saudara-saudaraku, itu memang ya perubahan terlihat dari luar. Kenapa? Karena ada sesuatu di dalam perut Anda yang selalu bekerja, semua sari makanan itu oleh lambung diolah luar biasa ke usus 12 jari dan terus sampai akhirnya diedarkan, dialirkan ke seluruh tubuh kita melalui darah. Tidak kelihatan, tetapi perubahan dari luar menunjukkan dia bertumbuh. Nah, sekarang pertanyaan saya pada saudara hari ini, hidup saudara berubah enggak? Sekian tahun Anda ibadah, berubah enggak hidup Anda? Berubah enggak hidupnya? Ada yang gitu kan? Iya, tapi gini-gini terus gini lagi, segini-gini lagi. Kalau hidup Anda enggak berubah-berubah, berarti Anda tidak bertumbuh. Kalau memaki Anda masih jalan terus dari dulu sampai sekarang, berarti Anda enggak bertumbuh. Karena dari luar itu menunjukkan di dalam. Ingat ya, di luar itu menunjukkan keadaan di dalam. Pohon itu tumbuh naik itu menunjukkan baik akarnya di dalam mencari makanan. Nah, seringkali orang gak sadar bahwa dia mau berubah, tapi gak bisa berubah. Mengapa? Karena kedalaman yang belum dia selesaikan. Menarik sekali kalau kita membaca sebuah kebenaran. Mari kita lihat ayat ini, sudah terlalu sering kita dengar dan sudah kita baca. Yeremia 17, coba kita melihat sama-sama. Mari kita lihat Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Perhatikan baik-baik. Buka firman Tuhan, buka Alkitab Anda dan handphone Anda yang Android, kalau ada Alkitab elektroniknya Anda buka dengan baik. Udah sering, malah ada yang sudah menghafal mati ayat ini. Karena ini ayat yang sangat menyenangkan. Ini bukan sebuah ayat penghukuman. Ini ayat yang mendatangkan sukacita biasa pada setiap diri anak-anak Tuhan, umat Kristiani yang membacanya. Namun dia tidak mengerti ada sesuatu yang sangat berharga di dalamnya. Nah, dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Perhatikan ayat ini baik-baik. Kalau kita baca ayat ini, lihat yang dari luar itu dibilangnya daunnya hijau, berarti tumbuh, bukan?
Kemudian tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak khawatir dalam tahun kering. Itu tampak dari luar semua, saudara-saudara. Kalau Anda dari luar, Anda tidak khawatir. Daunnya tetap hijau, artinya Anda tetap ceria. Dan gak berhenti menghasilkan buah. Anda punya buah-buah kehidupan yang ditampilkan. Itu berarti Anda sedang tumbuh. Dan itu menunjukkan bahwa bagaimana akar tadi yang tidak kelihatan itu merambatkan, katanya akar itu ke tepi batang air. Batang air itu artinya sumber air. Dan kita sumber air itu yang tidak kelihatan, akarnya itu apa yang tidak kelihatan saudara dalam diri kita. Kalau secara rohani apa? Yang tidak kelihatan itu pada ayat 9. Ayat 9-nya berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Rupanya yang tidak kelihatan itu adalah hati di dalam. Jadi kalau akarnya merambat ke batang air, artinya kedalaman daripada pohon itu dengan akarnya mencari daripada batang air, sumber mata air, dia mencari begitu rupa. Jadi saudara-saudaraku, apa yang kita lihat di luar kondisi kita hari-hari ini, secara rohani bagaimana kita berubah atau tidak kita lihat dalam karakter, dalam tabiat, sifat kita, itu sangat tergantung bagaimana kita melihat hati kita ini. Apakah hati kita ini merambat terus ke dalam yang namanya sumber mata air. Sumber mata air itu siapa? Ya Yesus sendiri adalah air kehidupan. Jadi saudara-saudaraku, bertumbuh itu oleh karena kerinduannya untuk lebih dalam lagi, mengejar lagi batang air itu, sumber kehidupan itu. Bertumbuh itu sekali lagi karena dimulai dari hati yang terus mau merambat, mengambil segala sesuatunya dari Kristus Yesus yang adalah mata air kehidupan. Jadi saudara-saudaraku, kita tidak bisa tidak, ya, untuk sebuah alasan kita untuk berubah, itu semua diawali dari kerinduan kita yang dalam dari hati kita. Itu sebabnya ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang andalkan Tuhan, naruh harapannya pada Tuhan. Di situ dia. Jadi seberapa dalam Anda rindu berpengharapan pada Tuhan, seberapa dalam Anda mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, halo, itu akan mempengaruhi perubahan dalam hidup saudara. Dan itu artinya Anda sedang bertumbuh karena mengalami perubahan. Oh saudara-saudara, berapa banyak orang yang saya temukan di dalam pelayanan gereja dimanapun, ada banyak orang hanya mengejar jabatannya tapi tidak bertumbuh-bertumbuh. Kami baru KKR di Nias Utara, Pak Gembalanya mengeluh habis-habisan. Ada orang di situ, orang tua, ya, yang sudah dibilang sebagai pengurus gereja, tapi dia cerita pada kami, stres saya dibuatnya Pak. Kita sudah putuskan di rapat, dia tidak mau. Dia yang paling tahu di situ, dia harus dia. Sampai dibilang Pak Gembala ini, ngapain lah ini orang dalam pertemuan rapat tidak hadir, tapi memaksakan kehendak, lalu berkata bahwa dia yang harus didengar. Dan saya tanya, apakah dia demikian? Terus 8 tahun aku di sini Pak memimpin gereja ini. Begitulah ulahnya tiap-tiap pertemuan. Tapi gayanya merasa dia paling berjasa katanya. Nah orang yang begini
Menurut saya tidak ada gunanya dia ada di dalam gereja sebenarnya. Mengapa? Karena bagi Tuhan, Tuhan tidak butuh yang model manusia seperti itu. Tuhan butuh orang itu bertumbuh. Ngerti saudara-saudara? Berarti kedalaman hatinya bukan Tuhan, tapi kuasa, jabatan, pengaruh oleh sesuatu hal yang sudah dia berikan, sehingga dia merasa bahwa dia paling jasanya luar biasa. Nah yang beginian saudara, saya bersyukur di tempat kita ini tidak ada kuliah. Tidak ada. Sampai hari ini tidak ada. Itu saya patut saya syukuri sekali. Kalau ada seperti itu saudara, stres aku. Betul. Kita sudah rindu untuk maju, dia tarik ke belakang. Ada orang yang begitu. Nah saudara-saudaraku, mari kita lihat lagi dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita ini betul-betul hati kita mengejar, mencari sumber mata air itu. Nah kalau kita bilang nih, iya Pak saya sudah kejar, tapi apa boleh buat? Saya nih begini-begini saja, sudah ku coba, udah, maksudnya gini, aku sudah menaruh harapan kepada Tuhan kok. Aku sudah kok mengandalkan Tuhan. Tapi kalau dilihat dari tampak luarnya, nggak ada pertumbuhannya. Iya Pak, sudah Pak. Maka ayat 10 menjadi catatannya. Apa ayat 10 Yeremia ini bilang? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tuhan menyelidiki hati. Tidak mungkin saudaraku dia nggak berubah. Tidak mungkin dia tidak berubah kalau betul hatinya itu dia betul cari Tuhan dalam-dalam. Tidak mungkin tidak berubah. Sekali lagi, tidak mungkin tidak berubah. Mengapa nggak berubah-berubah? Tidak memiliki kedalaman yang mencari Tuhan lebih lagi. Andalannya bukan Tuhan, harapannya bukan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara perlu Anda sadari dalam pertemuan kita hari ini, ibadah kita hari ini, cobalah Anda melihat kepada diri Anda. Kalau Anda merasa, kok aku nggak berubah-berubah ya? Tapi padahal aku sebenarnya mencintai Tuhan ya, mencari Tuhan. Minta Tuhan menyelidiki hati. Ujilah aku Tuhan, lihatlah hatiku Tuhan, lihat kedalaman hatiku. Apakah aku benar? Daud melakukan itu saudara-saudaraku. Makanya dia termasuk orang yang sangat dikasihi Tuhan. Terlepas dari dosanya. Saudara-saudaraku, jadi untuk yang namanya mencari sampai lebih dalam lagi, supaya kita tumbuh lebih lagi, itulah yang disebut dengan melakukan disiplin rohani. Melakukan apa saudara-saudara? Disiplin rohani. Sekali lagi, melakukan apa saudara-saudaraku? Disiplin rohani. Apa artinya disiplin? Disiplin artinya tekun melakukan. Itu disiplin. Kemudian latihan terus menerus sampai menghasilkan sebuah perubahan. Nah, saudara-saudara, saya tanya pada saudara hari ini. Kalau Anda misalnya susah bangun jam 5 pagi misalnya. Anda mau bangun jam 5 pagi. Apa yang Anda lakukan? Disiplin kan bangunnya kan? Betul kan? Ada satu sekolah misalnya. Sekolah kalau masuk sekolah itu jam 7. Kemarin itu di NTT lebih luar biasa lagi. Masuk sekolah jam berapa? Hah? Itu sudah ngeri itu. Sekolah jam 5 pagi disuruh masuk. Bayangin jam 5 pagi. Dan pada waktu biasanya mereka terlambat jam 8 suruh masuk. Sekarang tiba-tiba perintah dari atas.
Jam 5 pagi disuruh. Gimana itu murid semua? Kelelep semuanya. Itu saking saya yakin itu Bapak gubernurnya itu udah marah itu. Tengok pendidikan di sana asal-asal saja. Suruh bangun jam 5 pagi. Berarti gurunya udah 4:30 udah sampai kan? Iyalah. Dilatih begitu. Yang tidak bisa pasti menjadi bisa. Tidak bisa pasti menjadi bisa. Rasanya mustahil tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Awalnya pasti babak belur. Sama. Saudara-saudara, kalau Anda hari ini mau belajar untuk mendisiplinkan diri Anda datang ibadah, awalnya mungkin berat. Tapi Anda paksa terus, latihan terus, sampai akhirnya Anda pasti bisa. Merokok, itu tidak benar. Betul, semua tahu. Ya tak? Sampai udah dibikin ya, ditulisan di rokok itu dibikin. Apa dibilang di situ? Merokok dapat, bukan impotensi lagi sekarang. Merokok dapat membunuhmu. Itu udah dibikin situ. Kurang apa lagi itu? Tapi berkurangkah orang yang merokok? Hah? Pemerintah mendapatkan luar biasa hasil pajak dari cukai rokok. Meningkat kok. Itu artinya nggak masuk di akalnya itu. Udah ditulis nggak masuk di akalnya. Dia hanya jadikan itu sebagai informasi saja. Makanya kalau ibadah firman Tuhan Anda dengar, Anda jadikan hanya sebatas informasi saja. Ya begitulah. Mana ada tumbuhnya. Oh begitu. Oh disiplin artinya. Oh la. Oh ya. Informasi saja. Tapi adakah Anda praktekkan latih untuk Anda betul-betul berjuang melakukan perubahan? Enggak. Itu namanya Anda cuma informasi aja begitu. Senang dengan informasi. Pengetahuan nambah. Dan banyak orang senang. Tapi dengar baik saudara-saudara. Anda tidak bertumbuh, itu berarti Anda sia-sia. Karena yang mau dilihat nanti akhirnya dari hasil pertumbuhan itu adalah buah. Buah itulah yang mau dikecap orang. Buah itu yang dinikmatin banyak orang. 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Sekarang tahyul dan dongeng nenek-nenek tua masih ada? Masih ada di gereja? Enggak. Masih ada tahyul dan dongeng nenek-nenek tua di kota besar? Enggak. Sekarang sudah diganti dengan apa? Skater. Itu tahyul dongeng nenek tua sekarang, skater. Nah, itu tahyul itu. Udah diganti dengan apa? Drama Korea. Udah diganti dengan itu sekarang. Tahyul dan dongeng nenek tua itu perjanjian baru waktu Paulus menuliskan kepada Timotius. Sekarang kan tahyul dan dongeng nenek tua jarang. Orang kalau tidur, kalau zaman dulu kan senang kali anak-anak diceritakan sebuah dongeng. Diceritakan sesuatu yang kisah-kisah tempo doloe gitu ya. Itu dongeng-dongeng, cerita-cerita dulu. Sekarang beda. Dan skater itulah yang mengambil hatimu dari Tuhan. Drama Korea itulah yang mengambil hatimu dari Tuhan. Living soul lebih kali kau sayangi daripada Tuhan Yesus. Living soul. Apa itu? Living soul. Begitu. Nampak kali kalian nonton drama Korea. Itu kan buktinya jelas. Lebih terkenal Lee Min Ho daripada Tuhan Yesus kan. Itu sudah jadi sebuah pembuktian saudara-saudara. Bagaimana mau bertumbuh? Lee Min Ho itu tadi dia senangi. Sampai handphonenya saja. Ini bayangkan latarnya itu Lee Min Ho. Ketika ditanya kenapa kau bikin gitu, mbok ya kok kasih kayak entah
foto bapak mamamu, keluargamu. Padahal Lee Min Ho tidak ada dikasihnya biaya kuliahmu. Coba bayangkan, orang tuamu lah kau taruh di sini, kau sayang. Udah habis-habisan mama bapakku itu menyekolahkan aku. Kau ingat itu masih jauh lebih mulia daripada Lee Min Ho. Oh Tuhan, tahyul dongeng nenek tua sudah diganti dengan Lee Min Ho. Katakan kiri kanannya, aku mengerti maksudnya, bilang. Makanya gak heran gak tumbuh-tumbuh. Makanya gak heran. Ayat yang ke-8 dalam 1 Timotius 4 tadi, kita lanjut. Ayat yang selanjutnya dikatakan, kita baca sama-sama sampai ayat yang ke-9. 2, 3 ya. Latihan badani, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima. Perkataan ini benar, artinya apa yang dikatakan tentang jauhi tahyul nenek tua, latih dirimu beribadah, itu benar dan patut diterima sepenuhnya. Harus diterima sepenuhnya. Latihan badani terbatas, tapi ibadah berguna dalam segala hal, mengandung janji bukan untuk hari ini tapi juga nanti yang akan datang. Jadi Anda harus disiplin di dalam rohani Anda. Disiplinkan Anda, latih diri Anda. Apa saja bentuk disiplin rohani yang penting, yang dimana artinya Anda merambatkan hati Anda terus ke kedalaman, menemukan sumber mata air, yaitu Kristus dalam hidup Anda. Apa saja itu? 1, disiplinkan Anda untuk tetap berdoa dan merenungkan firman. Jangan sampai jangan gantikan doa pribadi setiap di rumah Anda dengan doa yang selalu dinaikkan kalau kumpul bersama, doa jemaat. Jangan gantikan doa pribadi Anda dengan doa apapun. Kadang-kadang doa pribadi Anda gantikan dengan doa yang namanya korporat. Korporat itu maksudnya doa yang bersama. Apakah keluarga, apakah itu di dalam jemaat. Misalnya doa jemaat hari Kamis, kita kan selalu begitu. Anda gak pernah berdoa, tapi doa hari Kamis Anda hadir. Jangan gantikan doa pribadi Anda. Karena ketika Anda bicara doa pribadi itu adalah berbicara api yang Anda akan peroleh dari Tuhan. Api menyala dalam diri Anda ketika connect dengan surga. Api itu, bayangkan, ini contoh ya saudara. Bayangin, kenapa ada ibadah yang melempem namanya? Melempem itu apa tuh? Doa apa? Ibadah yang nggak ada kuasanya, kekuatannya. Lalu yang disalahkan apa? Yang ini semua yang disalahkan. Pemain pujian yang melayani, pemain musiknya enggak, ini yang disalahkan. Salah saudara-saudara. Bukan mereka yang disalahkan. Kalau Anda dari rumah sudah punya doa pribadi yang baik, dari rumah masing-masing kita ini semua, berarti ada api yang Anda bawa. Yang lain bawa apinya, yang lain bawa api, dan semuanya ada. Begitu kita kumpul bersama, lalu kita muji Tuhan, itu menyala betul. Tapi kalau tidak ada, hanya mengandalkan ibadah hari Minggu saja, nggak ada doa Anda di rumah, nggak ada sesuatu yang Anda mau kejar untuk Anda merenungkan firman lebih lagi. Aduh, saya pikir Anda dan saya itu sangat-sangat lambat pertumbuhannya. Lambat. Disiplin apa lagi? Disiplin berpuasa. Usahakanlah Anda berpuasa 1 kali dalam 1 minggu. Usahakan. Saya tidak katakan bahwa saya sudah setiap kali seminggu, tiap minggu. Enggak juga. Kadang-kadang bolong juga saya. Tapi harus diupayakan. Kapan itu terserah Anda. Berpuasa itu artinya sedang ada penyangkalan daging Anda. Tidak, berpuasa itu artinya kan berpantang makan untuk sebuah tujuan rohani. Berpantang makan ya, untuk tujuan rohani, tujuannya rohani. Jangan berpantang makan gak ada tujuannya. Namanya bukan puasa, diet. Gak ada artinya itu, diet. Cuma menurunkan berat badan. Salah sih, enggak, tapi terbatas gunanya katanya tadi kan. Cobalah berpuasa Anda tujuan rohani. Wah, luar biasa itu.
Coba Anda merendahkan diri di kaki Tuhan dengan berpuasa, tapi punya sebuah kerinduan, ada doa yang Anda naikkan. Untuk apa? Topik-topik doa penting dalam hidup Anda, dalam pelayanan kita. Wih, itu luar biasa saudara-saudara. Kapan-kapan kita akan bicara tentang itu. Berpuasa itu salah satu disiplin rohani. Disiplin apa lagi? Waktu. Itu disiplin rohani, itu disiplin waktu. Bayangkan saudara-saudaraku, Tuhan sudah menunggu kita. Misalnya ibadah jam 10, Tuhan sudah hadir di sini jam 10, malaikat sudah ada bersama begitu. Lalu kita gimana? Ya kalau sekali kita telat ya apa boleh buatlah, mungkin ada sesuatu yang sangat mendesak, ada sakit yang kita alami, ya oke-oke saja. Tapi kitalah yang tahu bagaimana kita memperlakukan waktu itu untuk Tuhan. Disiplinlah kita ibadah minggu. Coba disiplinkan. Hujan Pak, coba usahakan, upayakan begitu. Hujan, upayakan bagaimana caranya. Kan dari dulu saya bilang, kenapa kalau Anda menang jule-jule, Anda hujan deras, petir lagi, Anda bisa lewati. Menang jule-jule, Anda kejar jule-jule itu. Di mana itu? Di Muawu sana, lewat lagi sana, mau menuju pelabuhan lewat lagi sana itu. Anda ada di mana? Anda ada di sana itu, di Lowomaru. Ditarik jule-jule, ternyata puji Tuhan Bu, Ibu menang. Ya, tapi kalau Ibu tidak datang sekarang, ya kami alihkan kepada yang lain. Apa yang Anda bilang? Jawab saya. Apa Anda bilang? Ya udahlah, puji Tuhan itu alihkan sama yang lain. Begitu. Begitu. Kayak nengok muka Anda, nggak percaya aku nengok mukamu itu. Yakin aku itu. Pasti kau bilang, oh ya sabata, pasti. Petir menyambar. Apa yang Anda lakukan? Hah? Wah, nggak ada mobil. Mau pakai becak susah mendapatkannya. Sepeda motor bocor sepeda motor Anda. Apa yang Anda lakukan? Pasti Anda pergi ke tetangga. Sabata, tafija saya sepeda motor tafija. Anda pinjam kan sepeda motor orang kan? Hanya untuk mengejar julu-julu itu kan? Udah ku tahu lah itu pikiranmu. Meskipun kau ceritakan, udah tahu aku. Bagaimana melewatinya? Kau pakai baju yang celana panjang, kau pakai lagi semua jaketnya, kau pakai lagi, pinjam lagi jas hujan tetangga. Kau pikir lagi, masih bisa lagi kau. Kau pakai jas, kau pergi langsung kau engkol, petir dalam hatimu, le salania, le pada ay, yang penting tak tarik jule-jule. Itu orang Medan banyak begitu saudara. Gunung Sitoli ini fagele mana, sama saja penyakitnya. Kenapa Anda tidak bisa disiplinkan dalam ibadah minggu Anda? Kenapa? Itulah yang akhirnya membuat pertumbuhan kita gitu-gitu aja. Ingat ya, saya suka lihat gini, pertumbuhan rohani seseorang juga sangat tergantung dari harga yang dia bayar dalam mengikut Tuhan. Harga yang dia bayar mengikut, ya itu tadi hujan-hujan, tapi dia harga yang dia bayar untuk itu, dia upayakan betul-betul. Itulah namanya disiplin, saudara-saudara. Disiplin yang lain, disiplin kita komsel, disiplin kita pemuritan, perkara-perkara rohani disiplinkan dalam hidup ini. Dan tentunya saya percaya Roh Kudus akan menolong Anda. Amin. Kalau dengan kekuatan sendiri pasti tidak bisa, tapi Anda minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menguatkan Anda, menolong, menghibur, menyertai, memimpin Anda dalam seluruh kebenaran. Dan itulah yang akan membuat Anda naik. Amin, saudaraku. Bagaimana kira-kira? Halo, masih hidupnya? Apakah kita hari ini sudah semakin mengerti, menyadari seberapa pertumbuhan kita hari-hari ini? Jangan berhenti. Saya minta teruslah engkau bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, pertumbuhan yang rohani untuk melihat kedalaman kita lebih lagi itu
itu Tuhan bisa pakai orang lain. Orang lain apa itu maksudnya? Ada sebuah ayat yang luar biasa. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Kalau sebuah pisau mau digunakan, ini contoh nih, mau digunakan untuk memotong sesuatu, apa yang harus dilakukan pada pisau itu? Pisau itu harus ditajamkan, bukan? Jadi kalau sebelum Anda dipakai oleh Tuhan melakukan sesuatu perbuatan-perbuatan yang besar, belum dilihat orang Anda mengalami sesuatu yang luar biasa, perubahan hidup Anda luar biasa, dipakai Tuhan. Dan saya beritahu pada saudara, itu pertumbuhan rohani yang memang harus terus dikejar. Pada akhirnya kebenarannya adalah kita harus dipertajam sebagai alatnya Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan, dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Nah, yang mempertajam kita ini siapa? Yang mempertajam kita ini orang lain. Orang lain itu bisa ada di dalam komsel Anda, bisa ada itu di dalam jemaat bersama-sama, ada gesekan. Bayangkan besi, ini besi itu digesek itu supaya bisa tajam. Wah, itu luar biasa. Jadi orang-orang sekitar Anda akan mempertajam Anda. Melalui apa? Akan ada gesekan di antara kita. Dan itu merupakan sesuatu hal yang berguna. Makanya heran kalau ada orang yang cuma mau datang dengar firman hari Minggu, tapi tidak mau masuk dalam komunitas, tidak mau masuk dalam misalnya kelompok sel, kelompok kecil di mana ada. Dia nggak mau. Ini susah pasti mengalami pertumbuhannya. Dia nggak dipertajam oleh kawannya, temennya yang lain. Sulit. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, 1 Korintus 15:33, pergaulan yang buruk, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini orang lain yang membuat engkau menjadi rusak. Kebiasaanmu yang baik rusak. Dulu kau sudah rajin berdoa, dulu kau tidak memaki karena bergaul dengan yang jahat, orang-orang jelek, rusak semua kebiasaan baikmu itu. Nah, sekarang kalau saya putar sedikit pengkalimatannya 1 Korintus 15 ayat 33 ini. Kalau diputar pengkalimatannya sedikit, berarti pergaulan yang baik akan menghancurkan kebiasaan yang buruk. Kalau diputar sedikit pengkalimatannya, dari pergaulan yang buruk menghasilkan sebuah kebiasaan, merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, sekarang kita putar. Pergaulan yang baik artinya Anda punya hubungan dengan orang lain yang baik. Komunitas yang kau bangun itu komunitas yang baik, itu akan menghancurkan kebiasaanmu yang buruk. Saya masih ingat satu orang suka kali merokok, dan dia beritahu saya, Pak Pendeta, nggak apa-apa kan kalau merokok di gereja kan? Saya cuma jawab, ya kalau masih sejahtera bapakmu bagaimana lagi? Aku bilang, ya datanglah. Iya, cuma lah Pak Pendeta. Begitu dia masuk ke gereja kita, dia lihat satu pun tak ada yang merokok. Akhirnya dia, awal-awalnya dia masih merokok di luar, mau masuk gereja masih merokok. Tapi dilihat dia satu pun tidak merokok. Di antara kita dia perhatikan semua yang pekerja, dia perhatikan semua yang di atas mimbar, satu pun gak ada yang ngerokok. Akhirnya dia malu sendiri. Nah, itu yang saya bilang, pergaulannya baik, hancurlah kebiasaannya yang buruk tadi. Itu sebabnya pertumbuhan rohanimu tergantung lagi dari siapa kawan-kawanmu setiap hari. Perubahanmu itu sangat tergantung dari siapa teman mainmu, sahabatmu yang bersama-sama dengan engkau setiap hari. Itu akan sangat menentukan pertumbuhan rohani Anda. Jadi oleh karena itu, pilihlah komunitas yang
baik, yang berisikan orang-orang yang membawa Anda untuk naik, untuk tumbuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, waktu kita sangat terbatas karena kita mau perjamuan, saudara-saudara. Yang terakhir adalah keadaan, situasi tertentu. Tuhan seringkali memakai itu supaya Anda dalam kesusahan, kesulitan tertentu yang Anda alami, supaya Anda mengandalkan Tuhan gitu. Supaya kedalaman Anda, hati Anda itu lebih dalam lagi percaya pada Tuhan. Supaya hati Anda itu tidak berpaut kepada sesuatu yang tidak jelas. Saudara, kadang-kadang orang kan begini. Waktu dia senang, waktu dia begitu banyak diberkati, ya itu sudah merupakan kebiasaan manusia ya. Itu biasanya dia anggap enteng dengan semua orang. Anggap remeh. Anggap semuanya itu di bawah semua begitu. Biasa itu. Manusia begitu memang. Itu tabiat dosanya begitu. Tetapi tiba-tiba suatu kali penyakit datang menghajar dia dan Tuhan izinkan dia menderita penyakit tertentu, dan apa yang terjadi? Uangnya tadi tidak ada gunanya. Uangnya tadi tidak ada artinya. Ya saudara-saudara, nggak ada gunanya uang. Contoh nih. Rabies misalnya. Penyakit rabies. Tahu rabies kan? Anjing gila kan? Orang yang sudah kena penyakit rabies dan sudah sampai itu di otak, udah di sini, mau 10 miliar pun uang Anda nggak ada obatnya lagi. Udah jamin pasti mati lah itu. Pasti mati. Begigit misalnya di kaki. Jangan tunggu lama lagi, harus cepat kita divaksin, cepat. Kalau sudah sampai naik menjalar itu virusnya itu ternaik, masih di sini masih selamat tuh. Tapi begitu sampai di otak, udah nggak ada lagi obatnya. Nggak ada artinya uangmu yang 10 miliar, 100 miliar, nggak ada gunanya. Itu baru jenis penyakit yang satu itu. Beberapa tahun yang lalu Tuhan izinkan hanya satu virus yang gak bisa dilihat dengan mata. Namanya corona. Makanya jangan kasih nama anakmu corona. Itu mematikan. Virus. Dibilang COVID-19. Baru kecil satu. Ingat ya, COVID-19 itu merupakan sebuah pernyataan Tuhan yang luar biasa. Tuhan sedang berkata, aku yang berkuasa bukan kau. Tuhan sedang mengatakan, aku yang ngatur hidupmu, bukan kau yang ngatur. Kalau ku bilang kau mati hari ini, mati. Kau pakai pun ayat-ayat semuanya, tahap semuanya kau pakai. Ada yang menyebutkan Mazmur 91, aman dalam lindungan Allah, dengan gayanya dalam nama Yesus, mati. Nggak ada ceritanya. Tuhan sedang berbicara apa? Bukan imanmu yang hebat, aku yang hebat, kata Tuhan. Hanya satu dilepaskan, habis semua. Ketakutan. Bukankah kita ketakutan pada waktu itu? Sampai-sampai saya pun merasa takut sekali mengunjungi saudara kalau sakit. Karena aku takut pula, aku jangan-jangan corona pula. Ada juga yang takut saya kunjungi, jangan-jangan Pak Pendeta menularkan virus. Bahkan serba salah kita kan. Kasih semakin dingin di situ memang. Tapi kita bersyukur bisa melewatinya begitu luar biasa. Tapi itu pelajaran berharga bagi kita. Bahwa hidup kita ini itu hanya karena anugerah Tuhan. Jangan sombong. Amin saudara-saudaraku. Itu sebabnya situasi keadaan tertentu itu sedang diajarkan Tuhan. Bagaimana kedalaman hatimu terhadap aku, kata Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja dalam setiap keadaan situasi apapun. Roma 8 ayat 28 berkata, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil
sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja, saudara-saudara. Dalam setiap keadaan apapun Dia turut bekerja. Itu sebabnya dalam situasi kesusahan, kesulitan dan kau alami, buatlah kedalaman daripada hatimu itu terus mencari Tuhan. Terus ke dalam, terus kepada sumber mata air itu, kepada Kristus. Maka pelan tapi pasti engkau dan saya akan ngalamin perubahan-perubahan. Amin, saudaraku. Jadi kita harus terus bertumbuh. Haleluya. Amin. Bilang kiri kanannya, kita harus terus bertumbuh. Katakan kiri kanannya. Mari pemain musik semua, katakan kiri kanannya, kita harus terus bertumbuh. Haleluya. Amin ya. Bilang sama dia, makanya disiplin rohani. Lakukan, bilang. Nggak ada yang bilang lagi nggak berani. Bilang sekali lagi, ulangi, lakukan disiplin rohani. Iya. Apa aja disiplin rohani tadi, contohnya apa saja? Coba bilang kiri kanannya, bilang disiplin rohani itu adalah, coba bilang kiri kanannya apa? Apa disiplin rohani itu? Main musik semua naik. Apa? Disiplin makan, ya. Apalagi tidak lupa menggosok gigi, gitu ya, saudara-saudara. Begitu disiplin rohani. Ya, berdoa dan merenungkan firman. Berpuasa. Disiplin Anda waktu, disiplin Anda memberi, itu juga termasuk itu. Disiplin Anda beribadah, ya, untuk Anda sungguh-sungguh dalam komsel. Disiplinkan diri Anda. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita beri tepuk tangan untuk Yesus kita. Haleluya. Kita datang pada Tuhan.